Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi di ibadah Gereja Baptis Efrata. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kita yakini bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan berhadirat, Tuhan bertata, dan Tuhan mendengar apa yang kita doakan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memimpin dan memberkati kami. Dalam segala keadaan kami, Tuhan selalu ada dan selalu memberikan kekuatan dalam setiap ujian yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah. Tuhan tolong berkati kami. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan tayangan ibadah ini. Apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati. Bila ada yang sakit Tuhan, yang saat ini berbaring sakit, biarlah nama Tuhan yang kudus, nama Tuhan yang besar, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bila di antara anak-anak-Mu saat ini ada yang sedih, ada yang kekurangan, Tuhan yang memberikan penghiburan dan kecukupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan yang memberikan kami penghiburan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengarkan bagian firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 3, 4 dan 5. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita naikkan satu pujian yang indah. What a beautiful name. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena namanya yang sangat besar dan berkuasa, yang sanggup menolong hidup kita. You were the word at the beginning, one with God the Lord my heart. Your hidden glory and creation now released in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this.
dalam nama-Mu Yesus, bilur-bilur-Mu yang kudus menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, bahkan memberi penghiburan bagi yang sedih. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Saat semua orang saat ini memanggil nama-Mu yang kudus, kami percaya tangan Tuhan yang berlubang paku sedang menjamah, sedang menyembuhkan, sedang memulihkan. Dan kami bersyukur, sangat bersyukur bahwa kami punya Allah yang hidup, yang selalu ada bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama naikkan pujian sukacita. Tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita akan lebih bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita di negeri yang sangat kaya, negeri yang sangat cantik. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, membawa kita untuk bersyukur betapa indah dan kayanya negara kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkang hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita naikkan satu pujian dari NP 271, ingat akan nama Yesus. Kita naikkan pujian ini sambil bersukacita, sambil kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, dan jangan ingat permasalahan lagi. Kita akan ingat nama Yesus yang memberi kita penghiburan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan ditayangkan. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Tapi sebelum itu kita naikkan satu pujian yang indah yang membawa kita untuk bersyukur dan memberkati Indonesia. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membangun
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita naikkan satu pujian, Ku Percaya Pada Yesus.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerahnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pagi ini firman Tuhan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, biarlah Kau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini berjudul Hidup Benar sama dengan Merdeka. Suatu ketika, ada orang yang enggan untuk bertemu dengan seseorang. "Kenapa kamu gak mau ketemu?" Dia selalu menghindar. Ketika dia bertemu dengan orang itu, dia mulai menghindar dari jauh. Kenapa? Ternyata dia punya salah. Ternyata dia malu karena kesalahannya itu. Banyak orang demikian, saudara. Jadi dia tidak merdeka. Oleh karena apa? Oleh karena kesalahannya. Padahal kenapa dia tidak mau mengakui? Minta maaf. Dia datang. Bukan dia bersembunyi. Dengan bersembunyi maka orang ini akan merasa terjajah. Orang ini akan tidak merdeka. Mau ketemu, aduh ada dia. Aduh ada dia. Rasanya dunia mulai sempit. Sebab itu saudara, ketika seseorang punya salah, dia akan merasa takut. Belum tentu orang itu tahu. Tetapi oleh karena dia didakwa oleh dirinya sendiri. Oleh karena dia melakukan kesalahan. Sebab itu saya katakan, hiduplah merdeka. Hidup benar, itulah merdeka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakinkan gini. Setiap orang yang hidup benar, maka hidupnya tidak akan mengalami ketakutan. Namun ketika seseorang tidak hidup benar, maka dia akan hidup di dalam ketakutan. Ketika seorang juga saudara ingin mungkin akan melanggar peraturan lalu lintas, tentunya dia sudah tahu apa yang akan terjadi jika suatu saat dia ketahuan atau suatu saat dia terlihat oleh polisi. Nah, apa yang terjadi saudara? Seringkali orang mau taat oleh karena takut dihukum. Bukan taat oleh karena dia mau merdeka. Taat oleh karena itulah attitude dia. Karena dia anak Tuhan, dia anak terang, harusnya dia tidak melanggar. Tapi banyak orang yang maunya melanggar. Ya, maunya melanggar. Nah, sebab itu saudara, saya ingat
ada di jalan Bancai yang menuju ke jalan masuk Kencana ya, kalau nggak salah. Itu seharusnya agak memutar. Tapi kebanyakan orang ingin ambil pintas, ingin lebih cepat. Namun apa yang terjadi? Terkadang ada polisi yang jaga. Akhirnya bukan lebih cepat, tapi dia harus berurusan dengan polisi dan lebih lama akhirnya. Atau yang lainnya, bahkan dia akhirnya membahayakan pengendara yang lain. Atau bahkan membahayakan buat dirinya sendiri. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kadang-kadang orang yang seperti itu ketika kita tegur, dia lebih galak dari kita. Dia marah kepada kita. Padahal mungkin kita, ayo hidup taat, ayo hidup benar. Supaya kita merdeka, tidak melakukan kesalahan kan. Sehingga kita bisa dengan tenang naik motor. Ada polisi pun, ya tenang aja. Coba kalau kita naik motor, kita nggak punya SIM, apa yang terjadi? Lihat polisi, deg 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 deg, seperti itu. Tapi ketika kita punya SIM, surat izin mengemudi, ada polisi, ya tenang saja. Kenapa harus takut? Benar bukan? Sebab itu saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar hidup taat, hidup benar. Bukan oleh karena takut ditilang tadi. Bukan karena takut dihukum. Tetapi mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan juga hal yang sama. Hari ini, mari kita akan belajar mengenai hidup benar yang membawa kepada kemerdekaan. Dari pembacaan Alkitab tadi, mari kita lihat yang pertama. Kita harus tetap di dalam firman. Ayat yang ke-31. Jika kita mau hidup benar di dalam Kristus, maka kita harus tetap di dalam firman. Sebab orang yang tetap di dalam firman, mereka adalah benar-benar murid Yesus. Berarti ada juga orang yang bukan benar-benar murid Yesus. Yaitu mereka yang tidak tinggal di dalam firman. Mereka hanya tahu firman, tetapi tidak melakukan firman. Pertanyaannya, adakah murid yang tidak tinggal dalam firman? Mungkin saja ada. Namun apakah mereka akan menyelesaikan tugas mereka dengan baik? Bisa kita bayangkan jika seorang murid tidak mau menggunakan buku paket yang menjadi pegangan buat murid tersebut, tentunya murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Atau bahkan yang dikerjakan berbeda dengan buku pegangan yang seharusnya. Jadi, jika kita tetap di dalam firman Tuhan, berarti kita adalah benar-benar murid Yesus. Jadi, syarat untuk kita bisa hidup benar adalah firman Tuhan. Untuk dilakukan, bukan hanya diketahui, tadi saya katakan, dan kita harus menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Jangan pernah kita berkata, itu buat pengetahuan saya aja. Wow, seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita hanya menganggap itu pengetahuan. Betapa mengerikannya, bukan? Siapapun yang berbicara, siapapun yang berkhotbah, saya katakan, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, maka itu adalah firman yang bisa kita terima. Mungkin kita mengatakan, apa itu benar, Pak? Mari kita renungkan. Mari kita renungkan, jangan kita anggap serang, remeh orangnya. Tetapi, mari kita lihat isinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, syarat untuk hidup benar adalah firman Tuhan. Untuk dilakukan. Bukan sekedar diketahui. Yang kedua, kebenaran itu akan memerdekakan. Ayat yang ke-32. Jika kita mengetahui kebenaran, perhatikan. Jika kita mengetahui kebenaran, maka tentunya kita tidak akan merasa takut lagi tadi. Namun kita akan mengalami kemerdekaan. Ketika kita membeli barang elektronik, mungkin televisi, mungkin laptop,
atau apa dan sebagainya, handphone, ya. Apakah sebelum kita mengoperasikan, kita membaca buku petunjuk pengoperasiannya atau manual booknya itu? Sering kali kita tidak melakukannya, bukan? Oleh karena kita sudah merasa tahu dengan barang tersebut. Saya udah biasa kok melakukannya. Tapi terkadang ada hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, kita perlu membaca manual booknya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak demikian halnya dengan di dunia ini. Tentu kita harus senantiasa membaca manual book kita, yaitu firman Tuhan yang menuntut hidup kita. Itulah manual book di dunia ini. Di Alkitab katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Mengapa dikatakan sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Bukan lampu sorot buat kakiku. Jadi kalau kita tahu tentang pelita, seberapa jauh sinar yang dihasilkannya. Ini seringkali saya sampaikan sebagai ilustrasi. Apakah pelita bisa menyinari 10 meter ke depan? Tentunya tidak, bukan? Paling hanya sejauh langkah kita, satu langkah. Artinya Allah mau agar kita selalu bergantung pada firman Tuhan. Sebab kita ingin tahu langkah selanjutnya apa lagi. Ayo kita melangkah dengan firman Tuhan itu. Satu langkah, satu langkah. Akhirnya kita bisa berpuluh-puluh langkah, bahkan beratus-ratus langkah bersama dengan Tuhan. Sebab Allah tahu bahwa firman Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jika kita hidup dalam kebenaran, siapakah yang akan mendakwa kita? Padahal ketika kita kembali kepada Yesus, kita akan menghakimi dunia ini, bukan? Bagaimana kita akan menghakimi dunia ini jika hidup kita tidak berbeda dengan dunia ini? Kita akan diolok-olok, kamu juga sama. Kok kamu mau menghakimi aku? Sebab itu, saudara, mari kita berbeda dengan dunia ini. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Siapa yang membaharui? Yesus Kristus. Sebab itu hiduplah dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan yang ketiga, tidak ada kemerdekaan yang sejati. Itu ayat 34 sampai 36. Wow, berarti kita akan ada di dalam perhambaan terus. Ya, saya katakan. Tetapi apa bedanya perhambaan di dunia dengan perhambaan di dalam Kristus? Kita lihat hari ini. Kalau tadi saya tanya, apakah ada kemerdekaan sejati? Yang berarti kita merdeka untuk berbuat apa saja. Seperti yang sekarang sering terjadi di Indonesia khususnya. Oleh karena apa? Mereka merasa sudah merdeka. Artinya boleh buang sampah sembarangan, biar nanti juga ada yang buang. Boleh melanggar peraturan lalu lintas, boleh korupsi oleh karena punya jabatan, boleh semena-mena dengan orang lain. Yang penting, aku suka. Wah, mengerikan, bukan? Apakah hal ini yang dikatakan kemerdekaan? Perhatikan ayat 34. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi jika kita berbuat dosa, artinya kita adalah hamba dosa. Kita sedang mengabdi kepada dosa. Namun perhatikan ayat perhatikan ayat Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini saudara, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dari ayat tersebut di atas, maka dapat dilihat sekarang, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah, yang adalah murid yang ada di dalam firman.
Firman itu yang menyatakan kebenaran bagi kita, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari mana? Memerdekakan dari dosa. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Yang artinya kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, tetapi kepada Yesus yang adalah kebenaran. Jadi yang saya katakan tadi, tidak ada kemerdekaan sejati. Karena kita akan mengabdi kepada dosa atau kepada kebenaran. Kepada dosa berarti mbahnya dosa adalah si iblis itu. Tapi ketika kita mengabdi atau menghambakan kepada kebenaran, siapa? Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya katakan tadi, tidak ada yang namanya kemerdekaan yang sejati. Tetap kita ada di bawah perhambaan. Tapi sekarang kita adalah hamba kebenaran yang menjadi saksi buat banyak orang. Haleluya. Ya. Jadi akhirnya kita harus ada di bawah perhambaan. Namun hamba kebenaran yang ada di dalam Kristus. Sekarang kita hidup dalam kebenaran sehingga kita dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa, bukan? Ketika kita memperingati kemerdekaan. Nah, dulu Indonesia dijajah oleh Jepang. Kemudian sebelumnya dijajah oleh Belanda. Berapa tahun? 350 tahun. Kemudian dioper lagi Jepang 3,5 tahun, porak-poranda. Setelah itu baru dia merdeka. Nah, merdeka juga berarti bebas. No. Tadi kita harus mengabdi kepada Indonesia. Membangun Indonesia. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Demikian halnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo kita sebagai orang-orang yang merdeka. Mari kita mengabdi kepada kebenaran itu. Di manakah saudara bergereja? Disitulah saudara harus berkarya. Karena saudara adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tetaplah di dalam firman. Sebab firman yang menyatakan kebenaran. Yang pada akhirnya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sebab tidak ada kemerdekaan sejati. Ketika kita percaya Yesus, maka kita bukan lagi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh dimerdekakan. Dan ajar kami untuk hidup benar, supaya kami tidak didakwa oleh diri kami sendiri, oleh karena dosa yang kami lakukan. Tapi kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, oleh karena kami hidup benar, sehingga kami merdeka, dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Kau yang selebihnya.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk memberikan persembahan. Ada banyak cara untuk bisa memberikan persembahan di gereja, bisa lewat transfer atau datang ke gereja. Untuk murid-murid sekolah minggu pun jangan lupa untuk memberikan persembahan. Nomor rekening akan ditayangkan di tayangan berikut ini. Jangan lupa karena persembahan yang Bapak Ibu berikan akan melancarkan pelayanan kita selanjutnya. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan di akhir ibadah ini kami mohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kami, menyertai kami, memimpin kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.